masih terngiang ketika Pak Menko Polhukam Mahfud MD berkomentar keras soal aksi massa di Kompori FPI menyerbu rumah ibundanya, dan Pak Mahfud menyebut biadab. Hal itu dikemukakannya dalam acara talk show dengan Rosi Silalahi. Keras dan tajam. Masih terngiang pula beliau mengomentari tajam soal kedatangan Rizik dari tempat pelariannya di Saudi. Mahfud dengan lantangnya berucap bahwa kalau Rizik dan laskarnya berulah maka dia berkata dengan satu kata yang viral, sikat. Netizen terhibur dan termanjakan dengan reaksi keras Pak Mahfud di media sosial lewat pemilihan diksi yang sangat tajam itu. Lalu dibawalah narasi skakmat dan sentilan menohok Mahfud itu di media sosial terhadap FPI. Aksinya menempelak RK terkait masalah kerumunan oleh Rizik juga membuatnya naik melambung tinggi dan ironisnya RK di-roasting tak hanya Pak Mahfud tapi juga oleh netizen. RK jadi bulan-bulanan kena politik Mahfud yang memang pakarnya bicara. Netizen dengan simpelnya melihat seolah RK lempar tanggung jawab ke Menko Polhukam, tanpa melihat bahwa Menko Polhukam sendiri sejatinya hanya koordinasi melulu via media ala medsos. Tapi kini realita berbeda dihadirkan oleh Pak Mahfud. Hanya di WhatsApp sama si Marzuki Ali terkait permintaan aset FPI agar tetap dipertahankan. Pak Mahfud luluh dan leleh. Enggak pakai lama, mana ketegasan yang digembar-gemborkan selama ini? Hanya di WhatsApp doang padahal. Inilah yang saya sebut sebagai Menteri Koordinator Bidang Sosial Media. Lucu kan? Kayak netizen aja yang urusan pakai WhatsApp lalu langsung di-okein. Atau kayak pesen online langsung deal. Maksudnya order apa langsung dipaketin. Beda. Anda Pak Menko kepercayaan Presiden Jokowi. Jabatan Bapak jelas strategis dan menyangkut juga martabat dan harkat bangsa dan negara. Dikira semudah itu memutuskan tanpa mempertimbangkan ritme dan arah serta langkah pemerintah yang pasti terkait antara satu bidang dengan bidang lain. Ini bukan urusan sekelas RT loh, ber-AB. Tapi si Juki senang, Menko Polhukam masih bisa disetir olehnya. Kalau FP memakai pernyataan Pak Mahfud nanti urusan panjang lagi. Klarifikasi lagi sampai episode Rizik tumbuh lagi rambutnya sampai gondrong. Jadi apa itu maunya atau gimana? Dengan memberi angin seperti itu, FPI bisa semakin jumawa untuk main serobot. Tanpa diberi angin saja asal main caplok dan serobot. Coba kalau pihak yang lain. Bisa jadi bukan hanya FPI tapi Pak Mahfud ikut murka. Klaim pemerintah via BPN yang mengklaim bahwa lahan itu adalah milik PT PN akan menjadi pertanyaan bagi publik. Simpelnya, FPI masih ngotot dan sudah naturnya. Nggak akan mau kalah dengan terus melawan dan menantang pemerintah dan malah minta ganti rugi. Tiba-tiba datang si Pak Mahfud yang mencoba untuk intervensi tapi kebablasan. Apalagi dengan intervensi si Juki sebelumnya. Lahan pemerintah yang masih diklaim ormas ilegal malah dikasih angin. Rizik pasti tertawa lepas dalam kebotakannya. Dia akan berjoget seraya berterima kasih atas dukungan Pak Mahfud yang membuka peluang FPI untuk eksis terus di Mega Mendung yang jadi markas besarnya. Inilah blunder konyol yang tak disadari Pak Mahfud. Pak Mahfud sendiri sudah melupakan soal kejadian aksi geruduk biadab oleh para laskar FPI yang dialami ibundanya sendiri. Mahfud juga lupa dengan ucapan sikat yang keluar dari mulutnya. Jadilah jurus merangkul lagi-lagi dipertontonkan. Menyedihkan, Pak Mahfud terlihat mudah dipengaruhi. Bahkan seolah masih sebagai pengamat politik sosial dan budaya di negeri ini. Kalau bicara soal update atau mengikuti perkembangan, beliau tuh jagonya. Lama-lama mending jadi Menko Polsosmed aja. Maksudnya yak arena jago komentar kayak netizen di sosmed baik di Twitter, Facebook, YouTube atau Fanpage. Kalau jadi komentator mending netizen saja. Sedangkan Pak Mahfud memimpin kementerian yang sangat vital dan strategis. Kok jadinya yang dipertontonkan itu sangat kontradiksi.
Sebentar terlihat pamer ketegasan. Seiring jalannya waktu atau hanya dalam hitungan jam mungkin berubah lagi. Kebanyakan mantengin sosmed itu nggak baik Pak Mahfud. Mending koordinasi dengan lembaga-lembaga dan para menteri terkait di Kabinet Indonesia Maju. Dengan kolaborasi dan sinergi yang kompak maka Kabinet Indonesia tambah solid dan mumpuni. Tapi kalau main solo berkomentar dan dalam realisasinya jauh berbeda maka netizen akan berkomentar bahwa semua ini hanyalah drama. Drama yang buat lucu-lucuan dong. Langkah Pak Mahfud sudah mengubah dan mengacaukan ritme pemerintah untuk mengerdilkan dan mengecilkan FPI. Sebaliknya, Pak Mahfud malah terus memberi bukan hanya panggung tapi izin untuk menggunakan lahannya padahal ilegal. Kalau jadi Menko Polsosmed biar netizen aja Pak. Menko Polhukam kita sudah dimanfaatin dan dikadalin ama si Juki. Silakan dipertimbangkan untuk direshuffle karena sekelas Menko Polhukam masih bisa disetir oknum yang juga nggak becus.